Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Di pembelajaran Bahasa Indonesia part 2 ini, di tema 2, subtema 1, 2, dan 3, di mata pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasarnya, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Materi ini terdapat di kelas 5 semester 1. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas teks narasi. Apa saja? Simak selanjutnya. Nah, apakah yang dimaksud dengan teks narasi? Ada yang tahu apa sih itu teks narasi? Nah, teks narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan dengan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu yang dijabarkan dari urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri teks narasi? Coba simak ya penjelasannya. Ciri-ciri dari teks narasi adalah sebagai berikut. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi. Kemudian, berdasarkan konflik. Kemudian, memiliki nilai estetika dan menekankan susunan secara kronologis. Nah, konflik di sini terdapat di cerita pertengahan. Jadi ada awal, tengah, dan akhir. Untuk bagian awal dari teks narasi berisi tentang pengantar, dan bagian tengah berisi tentang konflik dari cerita tersebut. Dan untuk bagian akhir cerita biasanya terdapat penyelesaian konflik tersebut. Lalu, apa saja unsur-unsur intrinsik pada teks narasi? Apa ya? Nah, perlu kalian ketahui, unsur-unsur intrinsik pada teks narasi ini merupakan komponen yang terdapat di dalam teks narasi. Jadi, suatu teks bisa dikatakan teks narasi apabila terdapat unsur-unsur atau komponen yang memenuhinya. Jadi, jika salah satu komponennya tidak ada di dalam teks tersebut, maka teks tersebut bukanlah sebuah teks narasi. Jadi, yang perlu ditekankan untuk mengetahui teks itu adalah teks narasi atau bukan, yaitu dilihat dari unsur-unsurnya. Simak ya. Berikut adalah unsur-unsur intrinsik dari teks narasi, yaitu yang pertama ada tema, kedua ada amanat, ketiga ada alur, keempat ada perwatakan atau tokoh, yang kelima ada latar atau setting, yang keenam ada sudut pandang. Perlu kalian ketahui, untuk alur terdapat dua jenis, yaitu ada alur maju dan juga alur mundur. Selanjutnya, apa sajakah struktur teks narasi? Ada yang tahu struktur teks narasi? Nah, simak ya pembahasan berikutnya, struktur-struktur dari teks narasi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks narasi itu terdiri dari 3 struktur atau 3 bagian, yaitu pembuka, konflik, kemudian penyelesaian masalah. Berikut adalah penjelasan dari struktur atau bagian tersebut. Yang pertama ada orientasi atau pembuka, yaitu penulis melukiskan dunia ceritanya dan di dalamnya terdapat di mana kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian di paragraf selanjutnya ada komplikasi atau konflik, yaitu si tokoh utama menghadapi rintangan atau masalah. Dan yang terakhir ada resolusi, yaitu si tokoh itu menyelesaikan masalah dari cerita utamanya. Nah, ini adalah 3 bagian atau 3 unsur dari teks narasi. Berikutnya, apa saja kaidah kebahasaan pada teks narasi? Maksud dari kaidah kebahasaan adalah penggunaan bahasa yang digunakan penulis untuk menuangkan cerita dalam suatu teks narasi ini. Jadi,
Di dalamnya terdapat beberapa unsur jenis bahasa yang digunakan oleh penulis. Simak ya. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan teks narasi yang digunakan oleh penulis. Yang pertama, menggunakan kata kiasan atau metafora. Yang kedua, melibatkan kata kerja transitif dan intransitif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, frasa, atau klausa. Yang keempat, menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Jadi, keempat ini adalah jenis kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks narasi. Oke, materi selanjutnya simak ya. Nah, apa saja sih jenis-jenis teks narasi? Jadi, teks narasi ini terdapat beberapa jenis loh. Hayo, ada yang tahu? Yuk, kita simak pembahasannya dan kita simak penjelasannya. Apa saja jenis-jenis teks narasi? Perlu kalian ketahui, ada 4 jenis teks narasi pada umumnya. Yang pertama ada narasi eksportasi atau biografi, berisikan teks non-fiksi atau nyata, yaitu tentang biodata atau informasi seseorang, sejarah atau riwayat hidup. Kemudian narasi sugesti atau imajinatif, berisikan ide atau khayalan atau imajinasi pengarang dalam suatu cerita, bersifat fiksi atau dongeng. Nah, penjelasan berikutnya, simak ya. Untuk teks narasi selanjutnya, yang ketiga dan yang keempat adalah teks narasi informatif dengan teks narasi artistik. Teks narasi informatif dan artistik bedanya adalah untuk teks narasi informatif berisi tentang informasi yang disampaikan dari penulis kepada pembaca, sehingga pembaca dapat mengambil informasi penting dari teks tersebut. Sedangkan untuk teks narasi artistik berisi tentang maksud, amanat, atau pesan yang disampaikan dari penulis kepada pembaca. Nah, amanat atau pesan itu bisa secara tertulis, tersirat, maupun tersurat. Oke, sampai di sini paham perbedaan teks narasi informatif dan artistik? Selanjutnya bisa kalian baca secara cermat ya. Oke, materi kali ini telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.